Baiklah, esensi, kembali lagi. Apa yang ditelusuri filsafat adalah menemukan hakikat, esensi. Oke, kalau dirumuskan dalam sebuah kalimat, barangkali hakikat segala ada sesuatu, sehingga menemukan esensi ini menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu hal. Menjadikan sesuatu itu adalah sesuatu hal. Apa? Jadi manusia, langsung aja ke pokoknya ya. Manusia itu apa? Badan? Kah? Atau apa gitu? Ke dalam lagi ada mind? Masihkah ada ke dalam lagi? Pada hakikatnya, karena kita bertanya di sini, filsafat bilangnya ultimate reality. Badan kalau bicara teori hakikat ada, untuk manusia kita bicara kesadaran. Kedua, hubungan roh dan badan. Kemudian ada determinisme, sebab akibat, atau kehendak bebas. Bisa dikatakan di sini adalah kebebasan menentukan. Kalau dibicarakan hukum, bisa menjadi hukum alam. 3 hal pokok yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bekerja menentukan kehidupan. Bayangkan saja bicara kesadaran, di mana kesadaran itu bekerja, manusia bekerja jiwanya dan mengarahkan perilaku, akhirnya mengarahkan kehidupan. Lagi-lagi diingatkan, kebutuhannya adalah kontemplasi, sejauh mana kita merenungkannya. Menentukan manusia bertindak. Karena kesadaran bekerja, manusia berperilaku. Siapa yang berperilaku? Kita menentukan hidup kita? Atau hidup kita menentukan kehidupan orang lain? Bukan hanya mempengaruhi, tapi menentukan. Apa yang terjadi ketika besar contohnya ya, seorang Putin memutuskan untuk melakukan serangan. Itu keputusan besar, menentukan kehidupan banyak. Apa yang sedang dituju? Apa dasar tindakannya? Besar? Iya, besar. Belum lagi manusia ketika bicara bagaimana determinisme atau kehendak bebas. Manusia adalah akibat dari suatu sebab sebagai sebuah hukum yang tidak bisa diganggu gugat, atau manusia bertanggung jawab dan menentukan tindakannya sendiri. Ini adalah sesuatu hal. Oke, 3 hal besar yang dibicarakan oleh teori hakikat ada yang kita telusuri untuk kita temukan dan menjadi bekal kita, menjadi landasan filosofis untuk menjadi pakar atau ilmuwan atau praktisi atau psikolog yang bekerja untuk membantu manusia sejahtera di bidang psikologi dimanapun kita berada. Nah, pendekatan psikologi bicara pandangan atas jiwa manusia dan menjelaskan bagaimana jiwa manusia itu bekerja. Substansinya, apapun pandangan psikologi dalam menjelaskan manusia, asalnya dari teori hakikat ada, produk filsafat manusia. Nah, makanya di sini dikatakan ontologi, landasan teori hakikat ada yang menjadi bahan dasar bagi psikologi menentukan, memahami, dan mengerti, selanjutnya melakukan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menjalankan dharma keilmuannya.
Baiklah teman-teman, semoga sebuah kesadaran apa dan persoalan apa sebenarnya yang kita sedang telusuri bersama di sini. Baiklah, ini adalah gambaran umum sehingga jika diilustrasikan secara menyeluruh maka kita akan ketemu dengan teori esensi ada dalam hal ini nanti manusia yang menjadi landasan filosofis pendekatan psikologi. Kalau kita lihat rentang dari apa yang sudah kita telusuri bersama sebelumnya, bicara produk filsafat dari mulai materialisme sampai spiritualisme, kita bicara apa yang sudah dibangun oleh keilmuan psikologi dengan berbagai cara yang diciptakannya adalah psikoanalisa hingga transpersonal. Baiklah, di sini terlihat nyata sebuah mekanisme kerja yang sangat rapi oleh ontologi keilmuan psikologi. Dari pendekatan psikologi nantinya, pandangan-pandangan tentang jiwa ini dan bagaimana jiwa ini bekerja akan melahirkan berbagai teori atau model-model kepribadian. Model inilah nantinya yang akan menjadi sebuah kerangka kerja siapapun pakar psikologi yang bekerja dalam rangka mensejahterakan manusia apapun konstruksi kerja yang sedang dilakukannya. Iya, teman-teman, di sini apa yang perlu disadari dari konstruksi ini? Sebuah konstruksi ontologi keilmuan psikologi. Satu hal adalah bahwa psikolog bekerja dengan atau bidang psikologi bekerja dengan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi memiliki landasan filosofis sebagai fundamennya. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak menguasai landasan filosofis pendekatan keilmuan kita? Inilah yang menjadi kepentingannya. Boleh direfleksikan bagaimana pohon yang tidak tersambung dengan akarnya. Boleh buat visualisasi secara mental, bayangkan pohon tanpa akar. Baiklah, siapapun kita yang akan belajar psikologi dan akan menggunakan ilmu ini untuk berbagai kepentingan, barangkali pribadi, barangkali juga pakar yang membantu, bahkan mungkin umat manusia, individu, bahkan juga mungkin kelompok, organisasi atau komunitas, bahkan komunitas yang sangat besar, masyarakat, umat manusia, bangsa-bangsa, mungkin bangsa-bangsa dunia. Gitulah kita bicara manusia dan sistem jiwa. Baiklah, tahu kepentingannya. Sehingga jika diilustrasikan secara menyeluruh, kita bicara. Di ujung sini saya kasih gambar Arjuna. Kenapa Arjuna? Arjuna ini tokoh yang sangat tua, tapi apa yang menjadi perjalanan hidupnya merupakan pelajaran bagi kita semua. Saya kasih Arjuna ini nanti kita bicarakan, tapi saya mau lihatkan kepada kita semua, teman-teman, bahwa siapapun kita yang bekerja menggunakan keilmuan psikologi sebagai pribadi, sebagai saintis, sebagai psikolog barangkali, atau sekedar pribadi yang ingin bahagia, ingin mengatasi kegalauan, ingin menjalankan hidup secara lebih total, apapun bahasanya. Psikologi tetap bekerja.
menggunakan landasan filosofis, menggunakan suatu pendekatan, dan menggunakan suatu model. Kerangka kerja dalam rangka memahami dan melakukan kendali. Boleh jadi kendalinya dalam rangka tujuan apapun. Kita ingin mengarahkan bagaimana jiwa kita bekerja, atau kita lebih bahagia, lebih damai, sejahtera. Oke. Kenapa Arjuna? Arjuna ini adalah pelaku. Artinya ketika kita bicara bahagia sejahtera, tidak ada pekerjaan lain kecuali mengelola diri. Ini adalah judul dari sebuah kitab tua, Bhagavad Gita, yang bicara bahwa kegelisahan diri adalah anak tangga menuju kebahagiaan sejati. Diam sebentar, karena kita bicaranya berpikir reflektif, merenungkan, kontemplasi. Kegelisahan diri adalah anak tangga menuju kebahagiaan sejati. Statement ini saya pilih, atau percakapan pertama ini saya pilih untuk mewakili, untuk kontemplasi, untuk refleksi kehidupan kita yang kita temukan. Masihkah kita bahkan ingin bersegera menghilangkan, bahkan menghapus kegelisahan diri? Tanda-tanda evaluasi, apakah cara yang kita lakukan itu sudah tepat untuk membawa diri bahagia dan sejahtera? Berikutnya nanti siapapun kita, Arjuna dimanapun, dalam rangka membantu umat manusia sejahtera. Baiklah, sebuah sentuhan yang tidak sederhana, ataupun mengajak kepada kesadaran bahwa kalau kegelisahan diri itu adalah anak tangga pertama untuk meraih kebahagiaan sejati, apakah anak tangga itu harus dihilangkan? Maka kita sudah kehilangan tangga berikutnya sebelum bahkan melewati tangga yang pertama. Iya, sesuatu berkenaan nanti dengan melihat penjelasan teori hakikat ada, menjelaskan hakikat jiwa manusia. Baiklah, jangan baper ya. Gak apa-apa baper, karena kontemplasi pasti kebawa baper. Kegelisahan itu ternyata bukan untuk dihilangkan, energinya besar untuk kita bawa ke arah mana gitu, kehidupan selanjutnya di anak tangga, kehidupan kita, kehidupan mental kita. Oke ya. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini penelusuran kita adalah menguasai. Benarkah menguasai hakikat diri? Kita akan lihat seperti apa penjelasan para filsuf modern dalam mengidentifikasi hakikat jiwa manusia. Baiklah, masuk ke peta kita. Ini adalah produk-produk filsafat metafisika.